bersama Heavenly Light Ministry dalam Renungan Pagi hari ini. Renungan Pagi, tanggal 4 Juli 2026, dengan judul Pemikiran mengenai Pola Hidup dan Doktrin, bagian kedua. Ayat inti kita pada pagi ini terdapat dalam Efesus 5 ayat yang ke-8. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Keterangan. Jika dipikir-pikir, hanya ada dua sisi dalam perjalanan kehidupan, dalam terang atau dalam gelap. Alkitab menjelaskan hal itu dengan jelas. Namun apakah terang itu? Banyak dari kita berperilaku seolah-olah doktrin yang benar atau bahkan pola hidup Alkitabiah adalah terang. Salah. Kristus adalah terang, dan agama adalah petunjuk untuk mengarahkan kita berpusat pada hubungan kita dengannya. Dalam usaha untuk berpusat pada hubungan dengan Kristus itulah tercakup masalah dosa dan solusi Tuhan terhadap masalah itu melalui salib Kristus. Baik doktrin maupun pola hidup hanya urusan sekunder. Bagaimanapun Anda dapat mempercayai semua doktrin yang benar dan menjalani pola hidup yang benar, namun tetap saja tersesat. Keselamatan berkaitan dengan hubungan Anda dengan Tuhan melalui Yesus. Doktrin bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan sarana untuk memahami Tuhan dengan lebih baik, sehingga kita dapat mengasihinya dengan lebih efektif. Pola hidup merupakan sarana yang bahkan lebih jauh dari pusat iman. Reformasi kesehatan misalnya, memungkinkan kita untuk memiliki pikiran yang lebih jernih, sehingga kita dapat memahami doktrin, dan dengan demikian memahami Tuhan dengan lebih baik. Reformasi kesehatan juga memungkinkan kita memiliki kepribadian yang lebih baik agar kita dapat mengasihi sesama dan Tuhan dengan lebih sepenuhnya. Ternyata, pandangan para pendiri Advent dalam pola hidup dan doktrin tidaklah setara. Itulah sebabnya mereka berupaya keras untuk merumuskan doktrin mereka secara tepat, sementara pada dasarnya mengabaikan sebagian besar soal pola hidup, hingga kebutuhan dan krisis memaksa mereka untuk mengambil sikap. Umat Advent mengisi kekosongan akibat mengabaikan pola hidup dengan berbagai cara. Terkadang mereka menentukan sikap melalui pendalaman Alkitab dan konferensi ketika suatu krisis muncul. Tetapi di lain waktu, Ellen White lah yang mengambil inisiatif dalam menentukan solusi terhadap masalah-masalah yang muncul dan menunjukkan bagaimana solusi itu sesuai dengan gambaran yang lebih besar, yaitu pekabaran 3 malaikat. Cara yang terakhir itulah tampaknya sering diambil dalam bidang-bidang seperti reformasi kesehatan. Sementara cara yang pertama, seperti yang telah kita lihat, lebih mendominasi dalam penentuan sikap sehubungan dengan aspek-aspek seperti dinas militer dan persepuluhan. Karena Ellen White sering menerapkan asas-asas Alkitab pada kehidupan sehari-hari gereja dan para anggotanya, maka selama bertahun-tahun nasihatnya semakin menjadi pusat pembahasan mengenai pola hidup Advent. Saat kita melihat perkembangan Adventisme mula-mula, kita perlu menyadari bahwa Ellen White memiliki peran ganda. Dengan lebih sedikit keterlibatan dalam bidang pembentukan doktrin dan lebih banyak dalam pengembangan pola hidup. Bimbinglah kami, ya Bapa, agar kami lebih memahami bagaimana berbagai bagian dari iman agama kami saling berhubungan satu sama lain dan dengan kehidupan kami.
Kami Heavenly